Di dalam video kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah atau kasus penghilangan nyawa yang disertai dengan acara tanda kutip potong-potong kue yang terjadi di Serui, Kepulauan Yapen, Papua pada tahun 2019 yang lalu. Kejadian ini bisa terjadi dikarenakan sebuah masalah yang sangat amat sepele yang seharusnya tentu bisa diatasi. Dan yang semakin membuatnya ngeri dalam menjalani aksinya, pelaku mencari targetnya secara random. Setelah berhasil melumpuhkan targetnya, pelaku kemudian melakukan hal yang tak senonoh kepada korban, yang sungguh tidak terpuji. Setelah puas melakukannya, lalu tanda kutip, kue-kue tersebut dibagi-bagi menjadi 13 potong dan disebar di beberapa titik pembuangan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa pelaku tega melakukan hal tersebut kepada korban? Jadi begini. Di sebuah desa yang bernama Desa Serui Kota, Distrik Yapen, Kepulauan Yapen, Papua, hiduplah seorang pria yang bernama Yusuf Gottlieb Marshall Mauri atau biasa dipanggil dengan Ucu. Pria kelahiran tahun 97 ini diketahui masih berstatus sebagai mahasiswa yang berkuliah di salah satu sekolah tinggi yang ada di kota Serui. Ucu menempuh semester ke-6-nya di Fakultas Manajemen. Di mata teman-teman kampusnya, Ucu merupakan sosok penyendiri. Sering terlihat oleh mereka, Ucu lebih senang bergaul dengan kesendiriannya. Melamun dan berdiam diri adalah sebuah pemandangan yang biasa terlihat di hari-hari yang teman Ucu alami di kampus. Walau dikenal sebagai pribadi yang penyendiri, Ucu memiliki sudut pandang yang berbeda. Di mata dosen dan staf akademik kampus lainnya, Ucu dikenal sebagai mahasiswa yang kritis, lugas, dan tentu saja cerdas. Sebuah kontradiksi sudut pandang yang Ucu alami saat itu. Namun di balik sosok pendiam dan cerdasnya, Ucu tetaplah Ucu, pemuda yang ingin bebas menemukan apapun yang ia suka. Sayangnya, rasa ingin bebasnya itu ia arahkan kepada kegiatan yang negatif. Ucu cukup dekat dengan dunia miras dan narkobita. Sementara itu di hari Minggu tanggal 31 Maret tahun 2019, seorang gadis yang bernama Lina, 16 tahun, yang saat itu sedang berada di rumahnya. Sekitar jam 6:30 waktu Indonesia Timur berpamit kepada ibunya. Ia berkata dan dia minta izin untuk pergi mengunjungi rumah temannya untuk sebuah hal. Sang ibu lalu memberikan izin itu dan Lina pun pergi meninggalkan rumah. Singkatnya berangkatlah Lina dengan berjalan kaki menuju kediaman temannya yang gak terlalu jauh dari rumahnya. Jalan yang ia lalui saat itu memang cukup ramai. Tetapi ada beberapa titik yang gelap dan cukup sepi. Sekitar jam 7 malam, Lina yang saat itu berjalan sendirian, tepatnya di Jalan Hasanuddin, Distrik Yapen Selatan, gak sengaja dilihat oleh Ucu yang saat itu sedang membawa sepeda motor Beat warna putih dan biru miliknya. Saat itu sebelum momen bertemunya Ucu dan Lina di tengah jalan yang gelap itu, Ucu sempat mengkonsumsi narkobita jenis tertentu terlebih dahulu. Dikarenakan efek dari barang haram tersebut membuatnya menjadi birahi. Lalu terbesitlah dalam pikirannya untuk mencari secara acak target yang akan ia gunakan sebagai lampiasan birahinya saat itu. Namun mirisnya, rencana itu ia sempurnakan dengan ia selipkan sebuah sajam di antara celana dan pinggangnya. Dan meluncurlah ia mencari mangsanya. Singkat cerita, setelah Ucu berkeliling, tanpa disengaja ia melihat Lina yang pada saat itu hanya berjalan seorang diri. Ucu mencoba mengikutinya dari belakang dengan sepeda motornya. Lalu ketika ia sampai di depan sebuah apotik, Ucu kemudian menyalip Lina dan menghentikan sepeda motornya di Taman Tugu Jam. Di taman itu, Ucu menunggu Lina, tepat di depan sebuah warung yang tentu akan dilintasi oleh Lina. Saat Lina berjalan di seberang jalan, tepat di depan warung di mana Ucu telah menunggu, Ucu lalu mencoba memanggil Lina dengan sapaan yang agak kurang pantas. Saat itu Ucu tanpa basa-basi langsung saja mengajak Lina untuk melakukan hubungan yang gak pantas. Tentu sapaan itu tidak dihiraukan oleh Lina dan Lina terus berjalan meninggalkan Ucu.
Perjalanan kemudian Lina lanjutkan dengan berjalan memasuki sebuah area taman yang berada di Jalan Wahidin Sudiro Husodo. Tak mau hilang mangsa, Ucu terus saja ikuti Lina dari belakang. Dan pada saat dirasa sudah sedekat itu, Ucu langsung saja menarik tangan Lina dengan maksud untuk menghentikan langkahnya. Sontak tarikan tangan Ucu, Lina tepis seketika. Tersadar pada saat itu ia sedang diikuti oleh seseorang, Lina pun bergegas meninggalkan tempat itu secepat-cepatnya. Namun tepisan tangan Lina tidak pula membuat Ucu putus usaha. Ucu kembali lakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Namun tepisan-tepisan tangan Lina lah kembali ia terima. Gestur penolakan yang dilakukan oleh Lina tentu membuat Ucu semakin emosi. Apalagi ketika Lina mengatakan bahwa tanda kutip itunya Ucu nggak besar-besar amat. Dan dari sinilah kemudian membuat Ucu semakin gelap mata. Efek narkobita telah juga membuatnya semakin lupa diri. Segera ia kembali dekati Lina dan dengan sekuat tenaga Ucu tarik tangan Lina dan ia bawa Lina menuju sebuah taman yang lokasinya di belakang sebuah lapangan futsal. Ucu bekap mulut Lina dari belakang menggunakan tangan kirinya. Namun dikarenakan Lina terus saja melawan dan berontak, maka tanpa aba-aba, Ucu segera ambil sajam yang ia selipkan di pinggang kirinya. Dan tanpa pikir panjang, ia Lina dengan sajam tersebut ke arah dada berkali-kali tanpa ampun. Lina yang menerima taman di dadanya masih sempat pula berusaha melawan dan meronta-ronta. Melihat hal itu, bukannya menghentikan perbuatan Ucu, malah ia mengencangkan tangan kirinya dan terus membekap mulutnya agar tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Setelah berhasil menikam dada Lina berkali-kali dan terlihat tak ada lagi pergerakan, Ucu kemudian baringkan tubuhnya yang sudah penuh dengan noda merah itu di rumput-rumput taman. Saat itu Ucu sempat memeriksa jalur nafas Lina. Ia rasakan hembusan di hidungnya, ia rasakan detak jantungnya. Senyap. Di malam itu, Lina dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya turut berduka cita. Kengerian Ucu sayangnya tidak berhenti sampai di situ saja. Pikiran yang terselubung hawa nafsu itu lantas membuat Ucu kemudian menyeret tubuh yang berlumur merah itu ke arah semak-semak yang agak jauh dari TKP. Tubuh yang berlumur merah itu lalu Ucu buka dengan paksa pakaiannya yang melekat saat itu. Dengan bantuan sajam yang ia punya, ia sobek-sobek pakaian Lina saat itu. Setelah berhasil membuka semua pakaian yang dipakai oleh Lina, seketika birahinya pun memuncak. Hawa nafsu tak lagi bisa ia bendung. Namun dikarenakan rasa takut yang menghantuinya saat itu, tak sempatlah Ucu melakukan aksi yang tak terpuji itu terhadap tubuh Lina. Saat itu ia hanya melakukan raba-raba saja di bagian-bagian tubuh tertentu. Setelah puas melampiaskan hawa nafsunya terhadap tubuh Lina yang semakin dingin itu, lalu Ucu mencoba menghilangkan jejak tubuh Lina agar tak seorang pun mengetahui perbuatannya kala itu. Dan terbesitlah di benaknya untuk membagi-bagi tubuh Lina. Dan dengan sajam kecil yang ia bawa, lalu Ucu sajam itu ke leher Lina agar keduanya terpisah dari. Namun kala itu usahanya gagal. Dikarenakan sajam yang ia pakai tidak pula terlalu besar, Pak itu tidak juga terpisah dari. Ia pun mencari akal untuk memudahkan usahanya di malam itu. Kemudian ia pulang ke rumahnya mengambil sajam yang lebih besar dan panjang yang ia letakkan di lemari rumahnya. Lalu ia pun pergi meninggalkan tubuh Lina di semak-semak itu. Setelah kembali dengan sajam besarnya, Ucu kembali melanjutkan aksinya. Ucu kemudian melanjutkan untuk memisah-misahkan bagian-bagian tubuh yang lainnya dan terbagi menjadi 13 potong. Setelah berkutat berjam-jam memisahkan korbannya menjadi 13, Ucu kembali pergi meninggalkan potongan-potongan itu di semak-semak. Saat itu ia pergi untuk membeli kantong plastik yang akan ia gunakan untuk membawa potongan-potongan itu. Saat itu Ucu pergi ke pasar Impres Serui membeli 4 buah kantong plastik hitam besar. Setelah berhasil mendapatkannya, Ucu kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan pintu masuk lapangan futsal. Sekira jam 10 malam. Ia memilih untuk memarkirkan sepeda motornya di situ dikarenakan TKP lebih mudah dicapai dari jalan tembus dari lapangan itu.
Di lapangan futsal tersebut, Ucu bertemu dengan beberapa temannya yang sedang nongkrong-nongkrong dan pesta miras. Ia pun sempat saling bertegur sapa. Bahkan Ucu sempat pula ditawari oleh temannya saat itu untuk gabung ikut minum. Tetapi Ucu tentu saja menolak, sebab ia masih punya misi yang belum selesai. Segera ia menuju TKP yang ia lalui dengan melintasi pagar pembatas kawat yang berlubang. Lebih singkat, sesampainya di TKP, Ucu dengan segera memasukkan satu persatu potongan-potongan itu ke dalam kantong plastik besar. Setelah memenuhi 4 kantong hitam itu dengan potongan-potongan, Ucu kembali membawa kantong-kantong itu menuju sepeda motornya yang terparkir. Yang mana ia harus kembali melewati teman-temannya yang pada saat itu masih nongkrong di lapangan futsal. Tak lama kemudian, teman-teman Ucu melihat Ucu membawa sesuatu yang sepertinya agak berat. Salah satu temannya pun bertanya, "Apa itu, Cu? Kayaknya berat sekali." Ucu yang saat itu sempat meletakkan kantong tersebut di dekat teman-temannya sambil berkata, "Ini cuma daging sapi." Tak banyak pertanyaan yang dilontarkan saat itu. Ucu pun pergi meninggalkan teman-temannya dan menuju sepeda motornya yang berada di pintu masuk lapangan futsal. Setelah sampai di sepeda motornya, Ucu masukkan kantong-kantong itu ke dalam bagasi sepeda motornya. Tetapi dikarenakan tak semua kantong bisa masuk ke dalam bagasi motor Honda Beat tersebut, ia kemudian hanya membawa 2 kantong saja. Sedangkan 2 kantong lainnya yang isinya agak lebih besar, Ucu bawa kembali ke dalam. Saat itu Ucu meletakkan 2 kantong itu ke dalam sebuah ruangan yang biasa dipakai sebagai toilet lapangan futsal yang letaknya tak jauh dari posisi temannya yang sedang pesta di malam itu. Teman-teman Ucu yang sedari tadi menaruh curiga dengan apa yang dibawa oleh Ucu, mereka sempat mengikuti Ucu dan melihat Ucu menaruh 2 kantong besar itu ke dalam sebuah ruangan ganti di lapangan futsal tersebut. Melihat Ucu pergi menggunakan sepeda motornya, 3 teman Ucu yang penasaran segera menghampiri ruang ganti itu atau tempat di mana Ucu meletakkan 2 kantong besar itu. Teman Ucu namanya Edi menyalakan senter dari handphonenya yang ia pakai sebagai penerangan di dalam ruangan tersebut. Dikarenakan ruangan itu sungguh sangat gelap sekali. Salah satu teman Ucu yang bernama Aldrin mencoba mendekati kantong itu dan mengecek kantong yang teronggok di sebuah kursi yang terbuat dari beton itu. Ia pun kaget seketika ketika ia buka kantong itu. Ia tak begitu yakin bahwa ia baru saja melihat jeroan di dalam salah satu kantong tersebut. Semakin yakinlah Aldrin tatkala di kantong lainnya ia temukan salah satu potongan yang masih utuh. Dan mereka pun lari tunggang langgang ketakutan. Tak yakin dengan penemuan itu dikarenakan mereka bertiga sedang mabuk. Lalu 3 pemuda itu pergi dan mencoba memberitahu seorang kawan lainnya yang bernama Ferry untuk kembali mengecek dan meyakinkan kembali. Awalnya Ferry nggak yakin, dan setelah meyakinkan, akhirnya pun Ferry mencoba untuk percaya atas omongan mereka. Sesampainya di TKP penemuan, Ferry pun menyalakan senter dari handphonenya dan mulai menyinari kantong-kantong itu. Dan Ferry pun terkejut tatkala baru saja ia melihat sesuatu yang sangat amat mengerikan yang terdapat di kantong plastik itu. Mereka yakin bahwa Ucu baru saja menghilangkan nyawa seseorang, yang mereka pun nggak tahu siapa pemilik bagian yang terbagi-bagi ini. Setelah mereka yakin isi kantong hitam tersebut, mereka memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi 3 teman Ucu, Kevin, Eddie, dan Aldrin sempat menceritakan kejadian tersebut kepada beberapa orang yang mereka temui saat itu. Hingga kabar itu sampailah ke telinga seorang pemuda yang bernama Koko. Koko adalah tetangga Ucu. Rumahnya nggak jauh dari rumah Ucu saat itu. Mendengar hal itu, Koko segera menyambangi rumah Ucu di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Serui, Kota Yapen Selatan. Sesampainya di rumah Koko, ia mendapati benar Ucu tidak sedang berada di rumahnya. Ayah Ucu bilang bahwa ia pergi dari tadi dan belum kembali hingga saat itu. Koko pun menyampaikan apa yang baru saja ia dengar dari teman-temannya yang juga mengenal Ucu. Perihal adanya penemuan kantong hitam yang dibawa oleh Ucu yang diduga berisi potongan-potongan. Respon ayah Ucu pun mencoba tenang dan meminta Koko untuk mencari dan mengikutinya. Koko yang setuju kemudian membonceng ayah Ucu. Tak lama kemudian, mereka pun pergi mencari Ucu di malam itu. Tak lama kemudian mereka berhasil menemukan Ucu yang mengarahkan sepeda motornya ke lapangan futsal.
Koko ikuti Ucu dari belakang, dan setelah sampai di lapangan futsal, ia melihat Ucu masuk ke dalam ruang ganti tersebut dan mengamati apa yang sedang Ucu lakukan di sana. Tak lama kemudian Ucu keluar dari ruang ganti tersebut dengan membawa 2 kantong plastik itu yang ia bawa ke arah sepeda motornya, dan lalu ia pun pergi meninggalkan lapangan futsal. Melihat hal itu, ayah Ucu dan Koko segera mengikuti kemana arah perginya Ucu. Di tengah jalan, Koko pun berusaha untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Ucu. Tanpa berlama-lama, Koko pun langsung pada tujuannya, yaitu menanyakan apa isi dari kantong plastik itu yang Ucu bawa saat itu. Tanpa ada ragu dan gelisah, saat itu dengan tenangnya Ucu pun menjawab, "Ini cuma daging sapi." Mendengar jawaban dengan raut wajah Ucu yang tampak tenang dan santai, malah membuat Koko semakin takut dan merinding. Perhatian Koko saat itu tertuju pada gestur dan tatapan wajah Ucu yang berbeda seperti biasanya. Selain itu, Ucu juga terlihat membawa sajam yang ia kalungkan di sepeda motornya. Tanpa pikir panjang, Koko pun pergi meninggalkan Ucu. Perjalanan dilanjutkan kembali. Malam itu Ucu membuang 4 kantong itu ke 3 lokasi yang berbeda. Kantong pertama ia buang di belakang lapangan pesawat lama, yang kedua dibuang ke Jalan Hiu di bawah jembatan Kalimati, yang ketiga ia buang di Trans Serui, Menawi. Tuntaslah misinya. Setelah melancarkan aksinya dan membuang semua kantong-kantong itu, Ucu kemudian membersihkan diri. Ia mandi di jembatan Cina Tua. Setelah selesai, ia pun pulang ke rumahnya dan tidur dengan tenang di malam itu. Ibu Lina yang sedari tadi menunggu anaknya pulang menjadi cemas dan gelisah. Lina yang hanya berpamitan untuk bermain ke rumah temannya itu tak kunjung pula pulang hingga tengah malam. Ibunya pun berpikir mungkin Lina menginap di rumah temannya dan ia akan pergi mencari Lina keesokan paginya. Hingga esok harinya, hari Senin, tanggal 1 April tahun 2019. Ibu Lina yang biasa pergi ke pasar untuk berbelanja mendengar desas-desus, tentu dari ibu-ibu, yang mengatakan bahwa di malam tadi ada peristiwa penghilangan nyawa seorang wanita, yang dimana tubuhnya ditemukan oleh warga sekitar. Mendengar kabar itu, Ibu Lina teringat akan anaknya yang belum pulang saat itu. Kabar itu segera ia sampaikan kepada suaminya, dan mereka pun memutuskan untuk melaporkan hilangnya Lina ke kantor polisi terdekat. Polisi pun mengarahkan kedua orang tua Lina untuk segera pergi ke Rumah Sakit Umum Serui. Di sana mungkin saja orang tua Lina akan menemukan kabarnya. Dan benar saja, ketika ia mencoba menanyai kepada petugas rumah sakit dengan memberikan kartu keluarga serta foto Lina, akhirnya petugas pun mengizinkan kepada kedua orang tua Lina untuk masuk melihat korban yang baru aja ditemukan di pagi itu. Seketika hancurlah hati kedua orang tua Lina, tatkala mereka sendiri melihat bagaimana kondisi tubuh Lina saat itu. Raungan tangis bergema di kamar mayat Rumah Sakit Umum Serui di pagi itu. Tak terima dengan kondisi Lina, mereka selaku orang tua korban segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dari laporan tersebut, Kapolres Kepulauan Yapen segera menjalani investigasi dan memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Dan tak butuh waktu lama, di hari yang sama tanggal 1 April, Ucu pun berhasil diamankan di rumahnya. Tak ada perlawanan saat diringkus saat itu. Saat dimintai keterangan, Ucu mengaku bahwa perbuatannya tersebut disebabkan rasa sakit hati atas ucapan Lina. Selain itu juga ditemukan bukti bahwa Lina dan Ucu adalah sepasang kekasih. Namun itu hanya sebatas akuan Ucu saja, tidak terbukti secara jelas. Akuan Ucu yang dinilai melantur dan gak jelas, sampai-sampai polisi melibatkan ahli kejiwaan guna memeriksa kejiwaan Ucu. Namun hasilnya, Ucu baik-baik saja, tidak ada indikasi penyakit jiwa yang ia derita. Juga saat dilakukan pemeriksaan, Ucu didapati positif menggunakan narkobita jenis tertentu, yang diyakini saat melakukan perbuatannya, ia sedang dipengaruhi oleh efek dari barang haram tersebut. Dan atas perbuatannya, Ucu dituntut 20 tahun penjara. Dan putusan Pengadilan Negeri Serui melalui majelis hakimnya memvonis Yusuf Gottlieb Marshall Mauri dengan hukuman penjara seumur hidup. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda,
Silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir